Kelapa Gading gimana? Oh, ke atas. Dan tidak menyebarluaskan rekaman seluruh pertunjukan. Mohon tidak mengkonsumsi makanan maupun minuman selama berada di dalam area Galeri Indonesia Kaya dan auditorium. Untuk menjaga kenyamanan bersama, mohon tetap berada di tempat duduk Anda selama pertunjukan berlangsung.
Sebelum pertunjukan dimulai, harap memastikan kembali telepon genggam dan gawai Anda dalam kondisi senyap atau silent dan tidak menggunakan lampu kilat atau flash saat mengambil gambar ataupun video. Harap menjaga ketenangan serta keamanan dan berhati-hati saat naik ataupun turun dari tangga tribun. 11 tahun Galeri Indonesia Kaya, kami menari, menampilkan Sanggar Kedua dari Malang, Jawa Timur. Sebuah pertunjukan drama tari topeng Malang yang mengangkat kisah cinta, amarah, dan kutukan. Mengisahkan cinta antara Prabu Klana dari Bali dan Dewi Munti dari Kerajaan Singosari yang ditolak oleh ayah Dewi Munti, sehingga membuat petaka dalam perjalanan kisahnya. Sambutlah Klana Rangga Puspita oleh Padepokan Seni Mangun Dharma. Selamat menyaksikan. Kisah sang Klana yang sedang jatuh cinta, namun semesta tidak menginginkannya. Bagaimana sang Klana memperjuangkannya? Akankah berakhir tragis atau bahagia? Kisah cinta, amarah, perdebatan adat, hingga kutukan telah terbabar dalam perjuangan cinta Sang Klana dan Putri Pingitan Singosari. Kualitas Bali dan Jawa bertemu dalam kisah replika wawasan Cakrawati Mandala Dwi Pantara. Kepulauan tak menjadi sekat dalam perhelatan budaya. Leluhur yang menolak kepunahan terus berjalan kepak-kepak sembrani kaya Nusantara.
sang raja muda yang dikatakan Patih Surya Bangsa itu masih kurang apalagi jika raja telah tiada kekurangan suatu apa. Mohon maaf, ampun 1000 maaf. Yang kekurangannya hanya satu, yaitu kok belum beristri berparmesuri. Paman Patih berdua adalah Senopati ibarat warangka, raja ibarat keris. Sudah selayaknya saling mengisi kekurangan hidup. Namun ketahuilah, setelah Titiang membaca kitab Mahabharata, terketuk untuk kepahlawan para Pandawa, terutama si Gatotkaca. Saktri Mandraguna dapat Mahambara di Angkasa Raya. Itulah yang kuanggap sesuatu kekuranganku deh. Makar kaya tuku mamas ngenengkan ciptaning Pancadriya. Pancalimodriya panrasa sekawan kandenes nyanyuwun pakara siwa. Aduh, Paman Patih, Paman suatu ruang dan waktu Kanalang Puspita telah mendapat anugerah dari Yang Siwa Batara, sebuah kendaraan yang berupa kuda sembrani lauta ingkang wonten pertamanan Boboji ing Singosari. Rekyan Waradewi Munti kararonta merga kabatan sih arsa dinauk kelawan wong kang ora Giling taman Boboji yang nggih kelana Rangga Puspita kang nitih jaran sembrani kaget niup ing awal sang Rajan Munti. Dewa nyopan padha nonton, dewa nyopan padha nonton. Amit-amit, siapakah yang sedang menangis di sebuah taman ini?
Dan ini negeri mana? Perkenankanlah saya Raja Medang Buren. Namaku Kelana Rangga Puspita. Kenalkanlah, ini kendaraanku kuda sembrani. Aduh, Adinda Munti. Kenalkanlah bahwa saya seorang raja dan mohon maaf. Kedatangan saya ke sini, niat saya baik-baik. Ketika saya membara di angkasa, melihat ada seorang putri bercahaya, berkilau-kilau, ternyata cantiknya bukan main. Singosari pernah menggalang perdagangan dengan pulau dewata Bali. Itu namanya Bab Bali. Yang sistem kelautan kita di Nusantara terkenal dengan Cakrawati Mandala Dwi Antara. Satu kesatuan kepulauan bukan menjadi suatu sebab apabila menjadi ikatan persaudaraan, apalagi menjalin cinta. Aduh, sang raja, saya putri Singosari bernama Munti, putri lembu akasa. Oh, jadi Adinda ini bernama Dewi Munti. Kenapa? Seakan-akan Adinda gundah gulana. Maaf, saya tidak bermaksud mencari pribadi Anda. Kandar Ronggo Puspito, apakah dapat menolong yang sedang kebingungan? Loh, bingung masalah apa? Saya hendak dikawinkan dengan Raja Belambangan, tetapi tidak ada ikatan cinta. Loh. Apakah bisa ditolong seandainya, seumpamanya, ini kalau kita boyong ke negara Medangkura jadi permaisuriku, kamu setuju enggak? Wah, sangat setuju sekali. Patobat, nuwun sewu, bahwa Kanda apakah tidak memperhitungkan ingin mencintai seorang seperti saya? Loh, kenapa tidak? Adinda kan berkata bahwa minta tolong. Apakah Adinda mau menolong saya? Menolong bab apa, Kang Mas? Menolong bab perasaan saya. Kalau menolong soal perasaan, ya kok jangan menolong. Adinda mau ndak? Kira-kira Adinda menjadi permaisuri seorang raja muda Klono Ronggo Pisto dari Pulau Dewata Bali. Mau enggak? Tobat, di depan kan sudah berbicara tentang perasaan. Aku pun juga punya perasaan. Ya kalau begitu saya akan menjadi ingin mengerti dulu perasaanku. Perasaan. Apabila engkau mau, kepalamu mantuk-mantuk ya. Kalau dikawin dengan raja dari Bali yang namanya Kelana Rangga Puspita. Aku agak malu aku. Betul. Kalau begitu, Yai, terima kasih. Memang persoalan cinta itu harus diperjuangkan. Apabila cinta tidak diperjuangkan, tidak pernah dimenangkan, ya. Oke. Kamu ayu timbang ana tresno kula.
maafkanlah kalau selama ini putra dia telah menurut adanya aturan-aturan dan peraturan. Namun ayahanda lupa ajaran yang telah diajarkan kepada saya dulu, bahwa urip itu urip harus sama-sama menghidupi hidup. Bagaimana hidup itu di dalam bahtera rumah tangga ada tataran 4. Yang pertama ilmu bejo, kedua kromo jongso, yang ketiga masalah olah rasa, yang keempat mawas diri. Ilmu bejo itu adalah keterkaitan ketentuan kebahagiaan dengan dasar katresnan yang sejati. Ilmu kromo jongso tentang sarana memenuhi kebutuhan hidup harus berdasar kejujuran. Menjalani kehidupan jangan sampai terpaksa. Ajaran rasa, perasaan aman, tentram menjadi petunjuk bagi hidup. Jangan sampai terbelenggu kemerdekaan rasa. Kalau cocok itu gampang. Anak-anak kalawitan pergi ke pasar Senen, mendapatkan cinta itu sewaktu-waktu bisa. Bertobat, Lamanda, kok malah begitu? Yang menyuruh kawin itu siapa? Aku. Kawin dengan siapa? Dengan Raja Belambangan. Apabila Munti tidak mau Raja Belambangan, mau dikawinkan dengan siapa? Ya kawin dengan aku. Loh. Wah, malah aku keliru. Cukup. Siapa laki-laki yang tidak tahu masalah adat? Persoalan raja itu adalah hukum. Aku nih hukum. Mana hukum akan menentang peraturan yang aku buat? Oh inggih. Raja itu memang tidak bisa dihukum. Kalau begitu, hukuman raja itu adalah sangat berat. Beratnya di mana? Beratnya kalau memaksa perkawinan anaknya sendiri. Apakah itu juga tidak berat? Sampai kapan para wanita-wanita yang seperti saya tertindas? Kapan Munti bisa bebas? Cukup Munti. Wong lanang amit-amit kula ingkang prapta Yun. Orang pengajaran masuk ke kandang harimau. Bat-bat, mohon maaf apabila saya sedang mahambara dengan kuda sembrani, tiba-tiba mendengar tangisan yang sangat menyayat hati. Setelah aku datang, ternyata adalah Tuan Putri yang sedang menangis. Dan setelah kami berunding ingin mengarungi bahtera kehidupan bersama, sekaligus mohon maaf Ramanda, hari ini saya melamar Dinda Munti menjadi permaisuri Medang Gorabali. Bangsat, tidak, aku tidak sudi pada orang yang melanggar adat. Munti, sekarang masuk dengan ku penjara. Prajurit, tangkap Durat Moko, maling. Aku kok.
yono gunung benang tapaniro adoro-doro nora emah nora ilmu sembarang kang den karepno gampang kanuragan kasunyatan kawiryan lan kahusan Om Namo Shivaya Om Namo Shivaya Agni urip sengkosya Sirna saking astana Sadan dikayangan Suralaya kahyangan Stula Salira Jonggring sekala lagi bagaimana dapat melarikan Dewi Munti wah memang repot jika soal asmara iya baiklah Wahai Gajah Herawana datanglah ke sini memanggil hamba Gajah Herawana. Apakah ada yang harus kupikul beberapa kali? Aku masih sanggup untuk memikul pekerjaanku. Apabila disuruh berjalan jauh untuk memberungkat pohon-pohon, aku sanggup. Herawana, engkau adalah awatara Bathara Indra. Sekarang kumohon beserta gajah silumanmu, bantulah Raja Klana Ranggapuspita untuk menggapai asmara cinta. Namun pesan saya, jangan sampai engkau lewat daratan. Lewatlah sebuah gua rahasia, namanya Gua Wukir Polangan di Kerajaan Singosari. Asik. Jika begitu saya bisa mampir ke Ragunan untuk mengunjungi pacarku. Loh, kok pacar kamu sudah berapa? Saya itu kan punya istri cuma 3. Bila diizinkan tambah 1 biar jangkep gitu loh. Wus ora usah dadak jangkep-jangkepan. Ayo berangkat sekarang krono, restu ulun makayangan. Restu tak buku ingat ulun.
Siapa yang berani masuk ke taman Boboji serta membawa bendera Darpasura, seakan-akan engkau akan merangi dengan orang Singosari. Titiang Patih Surya Bangsa dari Medanggura ingin merebut Dewi Munti untuk kupersembahkan Raja Kelana dari Medanggura Bali. Walah, dah kurang pengajaran. Engko ibarat titahkan cadok ilailane Lokonro, batal karam dak kau ketahui. Ketahuilah bahwa Dewi Munti tidak akan diberikan kepada siapapun karena akan mendapat orang sekti dari Belambangan. Kalau saya dengarkan kumisnya itu panjang seperti Pak Dalang. Kenaku saut ke sebelah lambene pucang hancur kepandang. Wah, ketiban kuda kari alam. Yang saya sampai hilang. Oleh karena itu saya hafal. Kalau ada gajah ribu-ribu begini, ada campur tangannya dengan Siwa Buddha. Oleh sejak itu aku bersumpah, mulai hari ini tak akan menyembah dewa Siwa lagi. Gelar terkutuk jadi batu. Tuhan berkenalan dengan para penampil. Iya, apa sudah siap? Oh, sedang copot topeng ya? Oh iya. Lino sekali juga multitasking, selain nyinden juga megang gong. Selanjutnya Rendra Septianisa. Revita Adela. Nur Azizah Putri Nabila. Dwi Darmawan. Priscilla Pratnya. Karena Aurelia. Arvando Dwi Kurnia. Bagas Atmanadi. Musisi. Selanjutnya Eko Julio. Selanjutnya M. Deva Akbarisman. Betra Niko.
Eni Supremi dan Siti Nurfianti. Ya baiklah, berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Padepokan Seni Mangun Dharma. Mereka merupakan penampil kedua dari 11 penampil yang akan hadir dalam peringatan. Sebelum kita berpisah, kita akan sedikit mendengarkan cerita dari Padepokan Mangun Dharma. Silakan untuk maju dan duduk di depan. Mungkin sambil sedikit istirahat. Oke, mungkin sebelum kita mulai bercerita, ini saya boleh pinjam topengnya satu. Nih. Jadi para penari itu hanya bisa melihat dari sini nih, penikmat seni. Jadi kebayangkan mereka harus loncat-loncat, harus naik turun tangga dengan hanya penglihatan yang sangat terbatas. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Oke, langsung saja mungkin Bapak bisa diceritakan bagaimana perjalanan Padepokan Seni Mangun Dharma dari awal terbentuk hingga hari ini bisa berjumpa dengan penikmat seni di galeri. Matur nuwun dan terima kasih kepada para hadirin yang sudi dulu memberikan spirit. Oleh karena itu teman-teman, mari kita tepuk tangan untuk para penonton kita. Adalah semangat yang luar biasa. Baik, peristiwa yang saya bawa ke sini ini sudah dimulai dari buyut saya ke Ruminten, ke Sainten. Ketika tahun 1890-an diteruskan kakek saya Padepokan Tulosayu, juga topeng namanya Ki Rusman Bejo, sampai mengukir sebelah. Tiba-tiba saya membaca bukunya Tuan Piso di dalam Javanse Port Kortoningen. Nama kakek saya tidak disebut-sebut, yang muncul muridnya yaitu Sari Truno, bahwa di Malang ada topeng yang populer, itu adalah topeng Pucang Songo dan topeng Senggren. Yang Pucang Songo itu bawaan kakek saya. Karena kakek saya tidak disebut, saya keluar dari desa saya, belajar ke Bali, belajar ke Lemah Dhuwur di Purwakarta, topeng Banjet, ke Pak Warno Bantul, ke Mbah Gondo Tukas, Mbah Joko di Klaten. Lalu kemudian kita bersama yang memberikan spirit pada kami, dipilih dulu. Saya harus daftar dulu di antara ratusan koreografer, di antara sanggar. Ternyata 100, dipilih 100 lagi, dipilih 20. Dipilih 20 itu tinggal 10 termasuk Padepokan Seni Mangun Dharma. Merupakan salah satu sanggar yang terpilih dalam program Kado untuk Sanggar di ulang tahun Galeri Indonesia Kaya yang ke-10, yang akhirnya tadi menjadi salah satu penampil di video yang telah kita saksikan di awal, yang kini sudah disaksikan oleh 13 juta orang di YouTube Indonesia Kaya. Oke, ini juga sangat menarik ya ternyata. Saya tentunya. Oke, boleh cerita dikit. Nih masih 16 tahun tapi sudah mau berkesenian. Itu awalnya bagaimana? Saya itu kan masih termasuk cucu dari Ki Soleh, jadi kan dari keluarga juga itu ada keturunan seni. Terus dari kecil sudah diajak melihat latihan-latihan di Padepokan Seni Mangun Dharma. Jadi dari situ saya juga ada keinginan untuk belajar seperti kakak-kakak yang ada di sini, dan juga sudah ada yang ada jam terbangnya sendiri yang sudah kemana-mana sendiri. Jadi saya terinspirasi dari mereka yang kok bagus-bagus, jadi saya juga pengen kayak mereka. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Padepokan Seni Mangun Dharma. Baiklah, sebelum kita berpisah, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu.
Amin.